kabeh menjadi wali-waline Allah Subhanahu wa taala. Nggih muga-muga karena kita selapanan bahasa ngaji niki, nggih muga-muga desa Nambangan dari desa wali. Amin. Tapi sanes wali murid. Amin. Lah wali murid kalau sangaos itu. Wali Allah ngoten nggih. Wali Abdal. Amin. Wali Abdul ka abad. Sementing wali pun sah. Wali Autat. Sing penting moga dadi jejake Sunan Kali Jogo. Niku Sayyid Abdul Fakih dimakamkan Abdul Fakih niki Sayyid Alawi. Sayyid Alawi niki keturunan ke-17 lek boten keliru dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya para wali songo punika keturunan Rasulullah. Dari yang tadi saya sebutkan keturunan dari Abdul Fakih Sayyid Alawi yang dimakamkan teng pundi? Tertarik Hadramaut. Sayyid Alawi putrane sinten? Sayyid Alawi putrane Muhammad teng Oman, Muhammad bin Ali bin Muhammad Saibah bin Muhammad Saibu Samaan bin Alawi bin Ubaidillah bin Ahmad bin Isa al-Muhajirullah bin Muhammad An-Nakib bin Ali al-Uraidi bin Ja'far Sadiq bin Muhammad Bakir bin Ali Zainal Abidin bin Husain bin Ali Zawjatu Fatimah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu nasabnya. Maka kita harus bangga karena ternyata yang mengantarkan kita mengenal kepada Allah masih dzurriyyah Rasulullah, masih keturunannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Langsung mawon nggih. Niki mukadimah diwaos napa kita hanya sekedar kaya ngenten. Diwaos nggih. Nah, Al-Imam Al-Ghazali ini lahir pada tahun 450. Pinten? 450 Hijriah. Seda 505. Artinya umur Imam Al-Ghazali pinten tahun? 55 tahun. 55 tahun, Masya Allah, ilmunya menyebar ke seluruh penjuru dunia. Bahkan karya-karyanya Al-Imam Al-Ghazali itu dikaji mulai zaman dulu sampai zaman sekarang. Bahkan para ulama sajang wali setelah zaman Al-Ghazali mesti mengkaji karyanya Al-Imam Al-Ghazali. Baik dalam kitab Ihya Ulumuddinnya, kitab Bidayahnya, kitab Minhajnya, kitab Al-Kashafnya, banyak sekali karya-karya Imam Al-Ghazali, sehingga para ulama-ulama setelahnya mesti mengkaji karya-karya beliau. Luar biasa, 55 tahun manfaatnya gede. Karyanya ratusan. Ampun ten desa Nambangan jenengan pun angsal umur pinten? Suwita punjul. Napa karya terbesar? Napa anak? Putra putri ngaten nggih? Masya Allah. Moga-moga. Lan niki Imam Al-Ghazali alim kaya ngenten. Ternyata beliau niki bukan ayah beliau bukan orang alim, Pak Bu. Ayah beliau niki tiang yang setiap harinya jualan bola, jualan pol nih, kono jualan apa jenenge? Benang. Jualan apa? Benang. Namun saking cintanya ayahnya Imam Al-Ghazali namanya Muhammad. Al-Ghazali juga namanya Muhammad. Muhammad putranya Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi. Dan ini jualan benang. Namun saking cintanya ayahnya Imam Al-Ghazali kepada ulama, dimanapun ada tempat kajian dari ulama beliau hadir. Dan setiap beliau hadir, beliau berdoa, ya Allah, moga jenengan berikan saya keturunan ingkang alim kaya alim tiang niki. Datang ke ulama alim fikih, doanya moga-moga diberikan keturunan alim fikih. Datang kepada ulama ahli tasawuf, meminta kepada Allah agar diberikan keturunan yang ahli tasawuf. Masya Allah, ini ayahnya Imam Al-Ghazali diberikan 2 putra, 1 Ahmad, 1 Muhammad. Semuanya menjadi orang besar,
semuanya menjadi orang alim ala alamah, semuanya menjadi wali-wali Allah. Sayyid Ahmad alim dalam babakan fikih, Imam Al-Ghazali fikih ya alim, usul ya alim, qaidah fikih ya alim, tasawuf ya alim, nopo meneh babakan akhlak tasawuf. Barokah cinta kali ilmu, cinta kali ulama. Makanya syarat utama lek kula jenengan pengin kedah cinta, kedah pengen kedah keturunan ingkang soleh dan soleha, kedah cinta kali para ulama. Niku saestu. Bidayatul hidayah artinya awal dari hidayah. Kenapa dikatakan awal? Karena pungkasan itu tergantung awalnya. Dawaibun al-Imam Zain bin Ibrahim bin Samit dalam kitabnya, beliau mengatakan man kanat bidayatuhu hasanatan fa nihayatuhu hasanah. Siapapun yang permulaannya sahih, maka akan mempunyai akhiran yang sahih. Muga-muga niki awal ingkang sahih sehingga mengantarkan kula panjenengan pada akhir yang sahih. Awal sahih, mati dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah niki sahih karena kita mulai di bulan Sya'ban. Bu tanggal pinten Sya'ban ini? 12 mun nggih. Alhamdulillah 12 ini. Inna iddata ashhuri 'inda Allah berapa? Isna asara sahar. Bulan menurut Allah Subhanahu wa taala ketika Allah menciptakan langit dan bumi, Allah menciptakan bulan itu hitungannya 12. Moga-moga tanggal 12 ini memberikan anugerah kepada kula panjenengan sehingga bisa bermanfaat dan bisa memberikan kemanfaatan kepada orang lain seperti halnya 12 bulan. Amin. Amin. Bismillah. Siwas nih kita mending kita mukaddimah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana Allah bihi wa bi'ulumihi fid dunya wad dunya wal akhirah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah kelawan nyebut asmane Allah. Ar-Rahmani dat kang welas asih ing dalem dunya. Ar-Rahimi tur welas asih ing dalem dunya lan akhirat. Ngenten kula maknane ngoten. Kalau Ar-Rahmani ing dalem dunya lan akhirat, Ar-Rahimi gisami. Ar-Rahim. Perhatikan ketika biasanya kelek tiyang Jawa kiai Jawa manen Ar-Rahimi tur welas asih ing dalem akhirat. Bloko ngoten nggih. Namun kula menemukan salah satu kajian tafsir dari Al-Imam An-Nawawi dalam kitab Tafsir Munirnya, beliau menguraikan kalimat per kalimat, huruf per huruf dari Bismillahirrahmanirrahim. Bae iku artinya nopo, sinin nopo, mimin nopo, alifin nopo, lamin nopo, ra'nen nopo, hanen nopo, nunin nopo. Baha Allah, sin sanamullah, mim majid, a'ulfa, lillatif. Sampai ke belakang Razat, Halim, Nun Nur. Itu banyak makna dari terkandung dalam Bismillahirrahmanirrahim. Artinya ketika kula panjenengan mau Bismillahirrahmanirrahim, itu sebenarnya mengandung asma-asma Allah Subhanahu wa taala yang ada di dalamnya. Dawaibun Al-Imam An-Nawawi. Terus beliau menguraikan apa itu Rahman, apa itu Rahim. Sifat Rahmane Allah niku sifat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala yang terlaku untuk di dunia dan akhirat. Artosnya napa kita bisa nikmat, orang yang tidak beriman bisa menikmati hidup, bisa dahar, bisa bernafas dan lintul-lintul ini kerantan sifat Rahmane Allah tentunya. Namun ngajeng teng akhirat Ar-Rahman niki kur damel tiyang Islam tok wae. Ar-Rahman teng dunya, sifat Rahmane Allah teng dunya nggih barengan niku. Baik yang mukmin napa mboten, ingkang muslim napa non muslim, sami-sami mendapatkan kenikmatan Ar-Rahman. Namun besok di akhir kiamat nanti Ar-Rahman niki
kurunggo wong muslim tak. Nah terus beliau mengatakan Ar-Rahim. Ar-Rahim niki sifat ulas asih Allah yang terlaku di dunia khusus bagi orang muslim. Apa sifat rahimnya Allah bagi orang muslim di dunia? Yaitu Allah niku jenengan, aib kula jenengan niku boten dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah niku jenengan boten dibuka. Nah ini gue banyak buat dia apa nih kan? Ar-Rahim sifat Allah, welas asih Allah diberikan kepada orang di dunia itu khusus bagi orang yang muslim. Napa bentuknya daun Imam An-Nawawi bentuknya punika kula jenengan punika aib ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan jenengan tangan, bukankah kita tidak menemukan olone wong sing non muslim? Nasrani Yahudi kita nggak ngerti olone. Kan ngerti bisa pertanyaan ke? Aku ngelakoni olo dia orang ngerti kan nganten. Pripun? Makanya jawabannya sederhana. Gak ada yang paling olo, paling elek kecuali gak ada sesuatu hal yang lebih buruk, lebih elek, lebih aib daripada kekufuran. Apa maksudnya ini? Paham gak? Artinya kenapa rahimnya Allah tentunya tidak terlaku bagi orang muslim? Karena jelas kotore ati. Makanya kula jenengan pegangi Islam, pegangi iman, pegangi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Karena ngenjing kula teng akhirat asal dua nama. Saking Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahman Ar-Rahim. Bukur Ar-Rahmane tek go barengan kula jenengan nafas di ora kentongan oksigen. Golek teng laut ora kentongan iwak. Ngombe ora kentongan banyu. Madang ora kentongan pari. Iku go barengan. Nopo lagi le huruf khusus. Maka pegangi saestu kalimat la ilaha illallah. Ampun sampai lepas icap naudzubillah min dzalik. Karena la ilaha illallah niki nanti yang mengantarkan kula panjenengan mlebet teng swargane Allah. Kalimat la ilaha illallah niki ampun jenengan sepele akan niki. Ketika Nabi Musa alaihi wasallam jenengan tingali dalam kitab Irsadul Ibad ila Sabil Rasad karya Zainuddin Al-Malibari, beliau menukil salah satu cerita yaitu ketika Nabi Musa alaihi wasallam berkata kepada Allah, ya Rabbi alimni syai'an adkuruka. Ya Allah, ya Rabbi, kata Nabi Musa, ajarkanlah aku zikir agar aku selalu mengingat kepada Engkau. Ajalkan aku zikir agar aku selalu bisa mengingat Engkau. Maka kalau Allah Ta'ala Kul la ilaha illallah. Ya Musa katakan la ilaha illallah. Maka Nabi Musa saja, ya Allah ya Rabb, saya meminta yang lain. Ampun dikir niki. Karena dikir niki kabeh apa ngerti. Kulo nyuwun sing khusus ngoten. Nyuwun dikiran sing khusus goku. Apa dawane Allah? Dawane Allah, ya Musa, andai engkau tahu dari keutamaan la ilaha illallah. Andai engkau tahu ya Musa, andai kata langit dengan 7 tingkatan, bumi dengan 7 lapisan beserta isi dari keduanya diletakkan di nercaca ini timbangan sisi yang satu, dan kalimat la ilaha illallah diletakkan di tempat yang satunya, niscaya kalimat la ilaha illallah jauh lebih berat dari apa itu semua. Langit ada orang yang bisa menjajahi luasnya langit, Pak. Kalau orang ilmuwan bisa mengukur luasnya bumi, Mulu pernah mirang salah satu orang menyebutkan luasnya bumi berapa ribu juta kilometer. Nami kulung dereng pernah mirang tiang ngertos luasnya langit. Amerika yang tadi mirang, monggo berbagi. Dereng luasnya sing koyo ngeten berlapis-lapis, namun boten saged ngalah akan ganjaran la ilaha illallah. Maka saking berarti kaya ngeten siapapun mati
memegang la ilaha illallah, maka dia pasti akan lebatkan suara dari Allah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Muka-muka ni tiang lambang melebatkan suara dari Allah sekarang ini. Amin ya rabbal alamin. Bun, niki sebenarnya panjang lebar kata karena Imam Analil Badri menjelaskan panjang lebar. Namun niki insyaallah waktunya ora dawa, kira-kira dawa napa badan. Niki yang mriki petani napa nelayan? Petani nelayan nggih. Berarti nembe bawon ngoten. Keselan berarti orang saja suwe ngajine. Enak banget jujur nih kan. Anu enten tiang ayah kali tiang getis. Oh ngenten. Kolaborasi. Alhamdulillah. Ayah getis nambangan. Ayah bunten niku. Niku wetan. Kebumen. Kepiye ngertos asline? Nggih. Nggih. Aduh, pengalaman. Ya atuh banget nggih. Oh ngenten, ngecerak. Kurna mung pinten meter tebian gula. Paling 500. Nggih. Alhamdulillah nggih. Pun nggih, maka niki bidayah kula waos. Nggih sanad ilmune kula nggih salah satunggal saking abuya Profesor Dr. Said Abdullah Baharun Universitas Al-Aqaf. Iki kula mau datang beliau, kalau teng mriki kula mau datang Jember Ki Ahmad Al-Juhari, murid Said Muhammad Al-Maliki Al-Hasan Mekah. Ya muga-muga saged manfaat. Amin. Karanten nopo? Karanten dawuhe Imam Al-Imam Malik. Beliau dawuhan dinukil niki dawuhe Imam Malik oleh Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Dalam kitab Risalah Ahlussunnah wal Jamaahnya, Imam Malik mengatakan la tahmilul ilma min ahlil bidah. Jangan kula jenengan menanggung membawa ilmu dari ahli bid'ah. Ahli apa? Bid'ah. Bid'ah niku ya ahli bid'ah niku. Wala tahammiluhu amman la yu'rafu bitolab. Dan jangan kamu menanggung membawa ilmu dari seseorang yang tidak tahu dari mana, yang tidak diketahui dari mana dia ngambil ilmunya. Terus sih, makanya ningali do Imam Malik sebelum kita belajar, kita lihat orangnya, kita lihat dulu siapa gurunya, ngerti nggih? Alhamdulillah. Kula waos niku mboten keranten sombong kita harus dinikmati. Saya mboten enten napa-napa. Ya ben jenengan tambah mantap, kula iki goblok. Makane ngapunten sumpamane kelintung jadi ingat akan. Terus nggih. Bismillah, ayo. Kala ngendika sinten Syekhul Ilman, sinten Syekhul Ilman, gurune kang dadi pemimpin. Al-alimu kang alim. Al-alamatu kang banget alime. Rupane hujjatul Islam, rupane hujjatul Islam. Wa barakatul anami lan barakai dera-dera manungsa. Rupane Abu Hamid. Abu Hamid kan dadi bapake Hamid, rupane Muhammad ibn Muhammad ibn Muhammad. Muhammad kan dadi putrane Muhammad, kan dadi putrane Muhammad. Al-Ghazali kang bangsa Ghazali. Atusi kang bangsa Tusi, daerah Tusi ini. Dekat boten tebih kali makamipun Sayyid Abdul Qadir Al-Jilani. Qadasallahu muka-muka nyuci akan wa ikilah Abu Hamid Muhammad ibn Muhammad ibn Muhammad Al-Ghazali Atusi. Sinten Allah sinten Gusti Allah. Ruhahu ing ruh ikilah Al-Imam Al-Ghazali. Wa nawwara lan mugi wa nawwiru. Terus wa nawwara apa feta? Oh dasar pengerti. Wa nawwara lan mugi madangaken sinten Allah. Dharihahu ing maqame ikilah Al-Imam Al-Ghazali. Dharih le orang-orang Hadramaut, dharih itu mengatakan maqamnya nggih. Dharih al-dharih. Ya dharih pakai muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi namanya dharih. Berarti maqam di mana jasad itu disemayamkan. Amin. Niki awal karena Al-Imam Al-Ghazali niku luar biasa hujjatul Islam barakatul anam niki Al-Imam Al-Ghazali Imam Al-Ghazali
Maka kita betul-betul berdoa kepada Allah agar Allah menyucikan ruhnya dan memberikan cahaya kepada makamnya. Karena kejernihan ruh itulah tujuan hidup kula panjenengan. Pun ngertos ruh dereng nggih. Kita kula jenengan boten saged mengenal ruh kalau kula jenengan buat dereng saged membersihkan batin, hati. Orang tidak akan bisa membersihkan hati kalau dia belum bisa membersihkan jasad jasmani. Artinya kalau kula jenengan ingin masuk dalam kebatinan, kita hidupkan dulu jasmani nih. Man soffa jazadahu, orang sing sakit bersihkan jasadnya maka akan naik soffa qalbahu, maka akan bersih hatinya. Le hatinya bersih maka akan naik bersih ruhnya. Niki adalah pembahasan nih. Insya Allah ini dibahas. Jadi kulo boten bahas panjang lebar riyin. Niku hanya sebagai mukadimah. Artinya kulo jenengan pengen menghidupkan hati, mengenal ruh, syariah kedam lampah. Napa? Syariah kedam lampah. Zahir, salat, puasa, zakat kita dilampahi. Dawannya pun Al-Imam Al-Ghazali dalam kitab Minhajul Abidin bahwa ruh, jasad, batin itu Allah yang menciptakan. Selain Allah menciptakan ruh, menciptakan hati, Allah pula yang menciptakan jasad. Allah yang memerintahkan kula jenengan membersihkan hati, Allah pula yang memerintahkan jasad ini untuk tunduk taat dalam perintahnya. Artinya kalau ada orang mengatakan bahwa kerjaannya sekarang ibadah qalbiyah tapi jasadnya tidak dihidupkan, artinya dia nulayani perintah Allah. Wong ati yo karepe Allah, Allah yang menciptakan, jasad yo Allah yang menciptakan. Sama-sama Allah yang menciptakan, sama-sama pula ialah Allah yang memerintahkan untuk membersihkan jasad dan batin. Paham nih Pak ya? Ini hanya sekedar. Lanjut Mas. Lanjut. Alhamdulillah. Acang bisa jamawan apa berikut nih? Sakit sejam ya? Oke, sanjangnya pun kesel banget nih gue. Namanya Pak Kiai. Kali ngudut nggih. Monggo. Nggih kali ngudut. Tapi iya. Oh yang mana aja. Halal ya. Al-makruh aja dia hadramiyun. Pak manten kan mau kecut. Tahan. Kalau orang Hadramaut, ulama Hadramaut itu mengharamkan ya. Namun kula mboten tumut niku. Mboten tumut monggo jenengan aja ngesas sing monggo. Dalam mabuk. Biasanya lemong wis perokok, lek orang rokok ora iso mikir nih. Gatel. Soalnya monggo lang rokok. Alhamdulillah Saisan Jampes mengatakan makruh niku dalam kitab Al-Dukhad wal Qahwan. Saisan Jampes. Monggo. Alhamdulillah utai sekabiane puji iku lillahi tetep kagungane Allah. Haqqa hamdi kelawan bener-benere pujine Allah. Wa salatu lan kutai rahmat ta'dim selamat wa salamu lan keselamatan ala khairi khalqihi muga tetep ing atase luwi api-apike makhluke Allah. Rupane Muhammadin, rupane baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulihi kang dadi utusane Allah. Wa abdihi lan kawulane Allah. Wa ala alihi lan mugi tetep ing atase keluargane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa sahbihi lan sahabati Kanjeng Nabi Muhammad man rupane wong ba'dahu ing dalam sakwise ikilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan.
Perhatikan ya. Kalimat alhamdulillah niki bukan kalimat sing hanya bukan kalimat sing enteng Mbak ya. Jenengan kula sering maos alhamdulillah. Napa artinya alhamdulillah? Puji syukur. Niku lek kiai li ngomong. Kiai panggung ngoten nggih. Zaid Zakaria Al-Ansari, Syekhul Islam Zaid Zakaria Al-Ansari, beliau mengatakan apa alhamd? Alhamd itu al-thana' ala jamil mahmud bi anwa'i ni'ami. Pujian kita kepada Allah atas nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Ini puji, bukan syukur. Syukur itu benten. Syukur itu tasarruful i'adha ala ma huwa lah niku. Ala ma huwa bihi. Mentasarufkan nikmat sesuai fungsinya. Itu syukur. Lambe, mulut, pengen syukur, gunakan ngomong sing apik jenenge syukur. Tapi lain jenengan gada mulut sikil papat sing mentu. Wong nyandung watu saja jelas watu ngomong leres. Tapi Wong jelas watu lek ngomong wedhus niku lak pripun niku. Kita boten pada syukur nih kalau sanjangan dipun niku. Nggih, kalimat hamdalah niki luar biasa. Makanya dalam kitab, dalam Sahih Bukhari, dalam hadis Sahih, Rasulullah SAW pernah sanjung alhamdulillahi tamla'ul mizan. Kalimat hamdalah, alhamdulillah, kalimat yang kita ucapkan di luar alhamdulillah niki saged memenuhi mizan. Meuni napa? Mizan. Mizan niki alat pertimbangan amal. Para ulama termasuk Syarif Yudin Ayyai An-Nawawi mengatakan mizan ini jauh lebih luas daripada luasnya langit dengan 7 lapisannya, lebih luas daripada bumi dengan 7 tingkatannya. Bahkan andai kata langit dan bumi digabung menjadi satu, jauh lebih luas daripada mizan jauh lebih luas daripada itu. Kalimat hamdalah yang kita ucapkan ganjarannya ini kok saja ayu ini. Ganjarannya, imbalannya saking Allah Subhanahu wa taala saged memenuhi mizan. Enteng nopo apa keningan-ningan apa. Tapi ucape kepenak. Tapi kula jenengan kadang alhamdulillah keranten uli duit 100. Jadi sampai alhamdulillah gara-gara warna abang. Itu gara-gara Allah yang memberi warna abang. Biasa alhamdulillah sampai gara-gara uli warna abang napa pripun? Mulai ini aku ngerti abang alhamdulillah. Tapi sampai bulan kadang boten sadar bahwa itulah cara Allah mengenalkan Allah kepada gula jenengan. Makanya ketika alhamdulillah tanamkan di dalam hati kita, besitkan dalam pikiran kita bahwa inilah puji bagi Engkau ya Allah. Al-Thana' ala Jabil Mahmud, inilah puji kepada Engkau ya Allah, dan yang maha indah yang wajib dipuji. Ini yang dawai pun yang menyarai kita Qurratul Uyun. Nah ini kalau Qurratul Uyun kemungkinan mantan ahad kayak mantan Ahmad di mantan lurah. Paham ya ini? Kan tuh yang kata Mbak? Babakan sesenggama boleh nikah. Aturan laki-laki dan seorang wanita dalam berhubungan, baik hubungan secara kekeluargaan atau hubungan yang lebih, ya hubungan khusus nih, itu diatur dalam hukum agama, bukan hanya sekedar soal kerasa grusu, enten atau dijelaskan dalam ketentuan. Ini yang menyarai adalah keturunan dari Sayyidina Hasan. Beliau mengatakan kalimat salah satu zikir yang wajib kudu panjenengan lampai setiap harinya, salah satunya adalah alhamdulillah. Napa? Alhamdulillah. Namun belum ay belembel. Bukan alhamdulillah tang lesan tok, namun hati pikiran kita sadar bahwa pujian ini hanya milik Allah dan yang maha indah yang telah memberikan kenikmatan kepada kula jenengan. Niku sing dadi tanamatan. Lepun ke yang enten maka melepat alhamdulillahi tamla'ul mizan walhamdulillahi wa subhanahu tamla'ani atau tamla'u ma baina samawati wal ard sampai ke belakang hadisnya panjang.
Artinya kalimat hamdalah, subhanallah itu termasuk kalimat yang luar biasa. Ganjaran kula jenengan lek mau saestu karena memuji kepada Allah, maka ganjarannya pun meluber-luber, meluap tuh. Namun kembali, alhamdulillah yuk ajak Qur'annya. Mau niku, bang kami kali jenengan astagfirullahaladzim, tapi istighfar bukan karena jenengan ingat kali keluputan dosane, aki-aki gara-gara kehilangan si warna abang. Terus betul, hilang duit 1 sewu, astagfirullah Gusti. Wah, istighfar gara-gara hilang duit. Lah yo anak istighfar mandi kan dina. Bilang kuncinya. Makanya sinten rasanya Rabi'ah Adawiyah pernah saja istighfaruna yahtaju ila istighfarin. Istighfar yang kita ucapkan itu butuh diistighfari mani. Istighfari kalau jenengan butuh diistighfari. Istighfari bukan karena sadar ketidakmampuan kita kepada Allah dan kita meminta ampunan, melainkan istighfar kita karena terkait dengan hal-hal yang lain, maka itu perlu diistighfari. Alhamdulillah. Nah, kalimat alhamdulillah satu ganjarannya memenuhi mizan. Yang kedua dalam hadis lainnya wa fi tahmidika wa fi tahmidis shadaqah wa fi tasbihis shadaqah wa fi takbirika shadaqah. Kalimat alhamdulillah yang kita ucapkan itu shadaqah. Terus jenengan kula boten gada arpa di shadaqah wae wirid niku. Wirid sedekah niki ilmu. Makanya lek tiyang insyaallah alhamdulillah subhanallah Allah kita diulang-ulang sampai sehari 1 malam ribuan, artinya selama itu pula dia terus menerus bersedekah kepada saudara kita. Ini Rasulullah sahih hadisnya. Ini hadisnya panjang, kula kunuki kaya ngenten mawon. Keranten niki pun dangu jera disuwe-suwe kesel banget. Nggih. Mboten. Mboten. Badan kula sing goyoken. Oke. Kenapa kalau alhamdulillah sedekah? Kulo niku pernah angan-angan maknanya yang ngenten. Kenapa kok Rasulullah mengatakan bahwa alhamdulillah niku sedekah, tasbih niku sedekah, takbir niku sedekah? Kulo angan-angannya kayak ngenten. Sedekah niku lah memberikan kemanfaatan kepada orang lain. Artinya kalau kita sedekah berarti tasaddaq memberikan infak. Sedekah dikatakan sedekah karena yadullu ala sidqi qalbihi. Sedekah dikatakan sedekah dinamakan sedekah dikarenakan sedekah itu orang yang senang mengeluarkan harta itu menunjukkan kekuatan keteguhan hatinya. Karena wong sedekah mesti pilih-pilih nih. Enggak semua orang cangcung nih gak sampai ngeten nggih. Makanya wong sing mantep artinya biasanya remen sedekah. Sayyid Muhammad Al-Maliki Al-Hasani niku tiyang yang paling luar biasa dalam babagan dunia. Dikasih uang sekoper, les jenengan sekoper atusan apel kira-kira les sekoper pinten kira-kira jenengan itu. 1 miliar. Niku langsung dibagi akan tang santri-santrinya sampai tanpa tersisa. Bahkan ketika beliau masuk ke dalam rumah butuh untuk masak, boten gada arto utang nang santrinya. Beliau yang ngasih, namun beliau butuh utang di koran jaluk. Utang, Pak. Sayyid Muhammad Al-Maliki Al-Hasani. Koyo ngoten. Enten tiyang sowan niki kula sriwani saking Yai Hamid niku nika, saking guru kula kathah riyen-riyen. Yai Hamid pernah sowan teng Sayyid Muhammad Al-Maliki Al-Hasani. Lempun wangsul, ajang wangsul, ya Hamid ngekei amplop. Setika kayak amplop diterima oleh Sayyid Muhammad, mau pulang disangun oleh Sayyid Muhammad. Dibuka amplopnya dengan Yai Hamid, Masya Allah amplopnya lebih gede daripada kalau nyangunin. Yai Hamid nyangunin 1.000, Sayyid Muhammad memberikan 200.000. Wah ini kelintu, dibalik akan mali oleh Sayyid Muhammad oleh Yai Hamid. Dibalik akan mali dan Sayyid Muhammad ditampi oleh Sayyid Muhammad jika iman yang Yai Hamid aja langsung dibuka 400.
balik akan malih patang atusnya ditampi oleh Sayyid Muhammad ajang wasul ya Hamid dikai upload money isinya 1 juta dan penak nih double-double. Lah anak kiai model kayak ngene insyaallah tiang nambangan sowan terus iki. Sowan diwai. Lebih gede bisa nambah kan tadi. Pak ketetelan iku pun cara ya Hamid lek kayak ngene terus kalau ke balik sugih. Karena ngaplopi balen lebih ke niku sedekah arep memberikan manfaatan. Kulo angen-angen kaya ngenten. Kalimat alhamdulillah disebut sedekah, tasbih disebut sedekah, takbir disebut sedekah. Padahal nopo ingkang kulo beri akan kepada orang lain. Apa yang bisa apa yang bisa diambil manfaat oleh orang lain dari takbir saya? Ini Pak Bali. Apa kemanfaatan apa yang didapatkan oleh orang lain dengan aku mengucapkan alhamdulillah, mengucapkan subhanallah, mengucapkan takbir. Allahu Akbar nih. Apa yang dimanfaat? Apa yang mereka dapatkan kemanfaatannya? Seakan-akan lak boten ngenten. Ngenten nggih. Kulo angen-angen dangu niku. Alhamdulillah kulo kepanggih ternyata angan-angan niki iskali kulo niki terjawab oleh guru kulo Gus Salahuddin Muslim, murid dari Syekh Muhammad Al-Malik Al-Hasani. Nopo bentuknya termasuk rahmat yang Allah turunkan kepada kulo panjenengan niku biasane keranten keistiqomahan dan keimanannya warganya. Kalau warganya, kalau ada orang ahli ta'ah, maka Allah akan memberikan rahmat. Salah satu rahmate Allah tahmid, takbir, tasbih niku ta'at napa sanes. Artinya niku ajar narik rahmat. Termasuk rahmate Allah niku Allah turunkan dari langit rupane udan. Ngerti udan, Pak? Ngerti leres? Napa bentuknya? Banyu. Ya, berarti kalau sampe ngerti ini alhamdulillah. Udan. Gedene kaya nopo sing jenenge duit ora bakal bisa memberi lautan, Pak. Artinya lek ora ana udan duit ora kanggo niku. Nanten mboten. Aja nggo nopo duit akeh ora di banyu. Bingung, ngelak. Laras betul. Nggih, berarti artinya udan lebih nikmat daripada duit. Ora kena ngombe iwak. Bingung. Ala niku. Lah niku udan niku pernah jenengan mirang, pernah jenengan ngertos bahwa udan rahmati Allah itu Allah turunkan nang dugure wong sing tok atok. Semisal tang mriki sing wajib wae sing seneng dikira Pak dikitab. Pernah jenengan mirang, pernah jenengan ngertos udane dhuwur ume Pak dikitab niku. Boten. Artinya al-matar ya'um, udan itu sumambra, luas. Baik sing seneng dikiran ya oleh udan, sing ora dikiran ya oleh udan. Oh, teng mriki ternyata itulah arti sedekah dari ketaatan zikir ingkang kula panjenengan lampahi. Makanya lek ana wong ahli zikir ojo diwadani. Gara-gara barokah ahli zikir kiamat ora sida-sida. Dan insyaallah rahmat Allah keturunaken. Diluruhi kok tungane kakean gitu. Ya ngerti yo wong kejenenge petani ya boyoken. Kulo biasanya ngaji paling maksimal sejam leten priya niku. Kalau teng desa niku. Bisa mriki per sejam? Mboten ngetos. Sejam Mas? Bisa. Puasa. Sepuase. Nggih lah enak lah jenengan ngomong kali ngot. Lah kula ajeng kali nopo niki? Kali minum. Mat, kayak kopi mat. Pun cekap nggih. Niki sholawat serta salam pun boten kula aturaken tentang keutamaan sholawat dan salam. Keutamaane dahsyat. Pun seperti jenengan kula lampai terutama di bulan Syakban niki kita mau sholat pun lihat Syakban. Kenapa Syakban, Mbak? Niki tambah sedikit. Tambah sedikit. Syakban niki diartikan Syakban, para ulama dari Rasulullah mengatakan kenapa Syakban? Yatasa'abu fi khairun katsir. Kenapa? Dikatakan kenapa Syakban itu diberi nama Syakban?
karena di dalamnya terdapat bermacam-macam kebaikan. Bahkan Allah ini menjadikan salah satu malaikatnya Allah yang sayapnya tembus bumi 7 lapis. Kepalanya tembus ke bumi. Ini malaikat ini ditugaskan oleh Allah untuk masuk ke ma'ul hayat, air kehidupan. Setelah keluar dari ma'ul hayat, setiap tetesan air yang menetes dari setiap sayap-sayapnya, dari bulu-bulunya, akan menjadi para malaikat yang memintakan ampun kepada orang, pada manusia. Bagi siapakah dia? Bagi orang yang mau bersolawat dan memperbanyak sholat di bulan Sya'ban. Jadi bila jenengan pengen kaya nganten, maka kita punya akses, punya deposito keapikan. Setiap hari memintakan ampun kepada kula jenengan sepenting agung bulan Sya'ban. Dan bulan Sya'ban ini disebut oleh para ulama taswiyatul qulub minal uyub. Kalau Rajab ini taswiyatul badan, membersihkan badan. Istighfar, tahmid, tasbih itu waktunya Rajab. Kalau waktunya Sya'ban itu taswiyatul qulub minal uyub, membersihkan hati dari apa? Keoloan, dari penyakit hati. Takabur, hasud, dengki, iri, riya, sum'ah sampai ke belakangnya. Bersihkan, itu waktunya bulan Sya'ban. Leti yang pun bersih jasmanine, bersih hatine, maka dia masuk bulan suci Ramadan, Allah akan bersihkan ruhnya. Ruhnya akan bersihkan. Ruh tidak akan bersih kecuali hati bersih. Hati tidak akan pernah bisa bersih buh sepiro sampean dikira atine selama jasad jasmanine tidak dilakukan pembersihan dengan cara memperbanyak terus pun cekap. Makanya saya astu dan jenengan pengen menuju kebatinan, hidupkan jasmani riyid. Jadi para ulama nanti dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali insya Allah niki pun nggih pertemuan pertama muga-muga dados awal dari langkah kebaikan kita. Amin. Muga-muga menjadi salah satu bukti bahwa kula jenengan nganjing insya Allah mati dalam keadaan husnul khatimah. Nggih pun sederengipun kula tutup, kula kali rayi kula niki Pak nggih. Sowan silaturahmi mriki kaping kali punika nyuwun agunge pangampunten menawi kula kadang lupute. Nggih, keranten sahabat Rasulullah itu pernah ditanyai. Su'ila ba'du ashabi Rasul, mata tastakbiluna al-hilal. Sebagian sahabat Rasulullah ditanyai mengenai apa yang mereka siapkan untuk menyambut bulan suci Ramadan. Maka para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sanjang, nahnu ashabu Rasul la nastaqbilul hilal fi bihi dhurratun min al-hikdi. Kami sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidaklah menyambut bulan suci Ramadan di dalam hati kami ada setitik kedengkian, dendam dan amarah. Menyambut bulan suci Ramadan artinya kita bersihkan hati kita dari kedengkian, amarah dan dendam. Maka kula kesempatan pada malam hari ini saya meminta maaf teng panjenengan menawi kula kadang lupute kula nyuwun agung pangampunten. Nggih. Pun cekap wallahu a'lam bishawab. Niki mukaddimah, muga-muga manfaat, seket istiqomah sampai nyanyi. Amin ya rabbal alamin. Perbedaan alhamdulillah, ucapan alhamdulillah kalian ya alhamdulillah. Itu perbedaan tersebut dicoba. Sering mireng nih gue. Oke. Oke. Alhamdulillah ngalamin ya alhamdulillah. Mari terangkan perbedaan yang itu.
Nggih dipun terangkan perbedaannya. Oh ngoten. Pripun Kak? Sebenarnya pripun? 35 hari ke depan di dalam puasa ya? Iya. Itu gimana? Coba tanggal Oke. kali jamaah nggih. Nggih. Jadi ya alhamdulillah nggih. Pertama alhamdulillah alamin. Alhamdulillah ya rabbil alamin. Kantos Mantap Pak ya. Ya alhamdulillah. Alhamdulillah kayak terpaksa ya. Ya alhamdulillah ya. Perbedaannya terus pun sini. Kayak terpaksa. Perbedaannya nggih. Antara mantap karo ora. Kan wonten awalan dia niki. Ngoten nggih. Ya niki kan dalam bahasa Arab itu maknanya kata. Nanti sampai bisa mengapa dalam babakan bola ada menonton raham, ada nadbah, ada nadbah. Namun bahasanya seperti ini kurang tepat nih. Artinya ketika kula jenengan pengen muji kali Allah di alhamdulillah ampun enten jane. Tapi kula ngandel niku ya alhamdulillah itu diadopsi bahasa Arab menjadi bahasa Indonesia niku. Tapi insya Allah kalau ya niku diartikan menonton raham artinya kita sedang mendepe-depe kali Allah subhanahu wa ta'ala. Misal ya Rabbah, ya Rabbah. Semisal kata mali napa niku artinya munada sing bermakna nudbah itu ya. Jadi ya niku dalam bahasa Arab selain mana munada panggilan ada kalamana nudbah ada muraham kata. Namun semua makna ini lek ningali ya alhamdulillah boten pantas. Makna tiga niki sedanten boten pantas mlebet nang ya alhamdulillah. Makanya angan-angan kula kemungkinan iku bahasa Arab menjadi bahasa Indonesia. Ya alhamdulillah. Iya wis ngoten mawon. Ya enten bentene namung alangkah saya nggih alhamdulillah. Yane ora usah dikai makna ngoten mawon. Jenengan ora usah dikai arti manene yakne sing penting jenengan arti akan mawon bahwa ucapan kula jenengan ketika mengucap alhamdulillah adalah pujian kita kepada Zat yang Maha Indah yang wajib kita puji Allah Subhanahu Wa ta'ala. Intinya monggo. Isyura ketemu. Pada tanggal sinten? Babagan puasa napa-napa? Lek kula saged kula jawab nabi lan boten saged kula boten so PR biasane. Nggih.